أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Hai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Tidak layak untuk kalian mewarisi perempuan. Zaman jahiliyah, istri bapaknya adalah warisan untuk anaknya. Perempuan dianggap sebagai barang waktu zaman jahiliyah. Al-Quran datang untuk memuliakan wanita. Wanita itu bukan barang. La yahillu lakum antarithun nisa'a karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang sangat-sangat baik dan terpuji. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci salah satu sifat dari mereka daripada wanita tersebut, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bersabarlah karena mungkin Allah memberikan kelebihan yang lain di balik kekurangan yang satu tadi. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa ya penjelasan dari Ustaz Syam tadi dari Al-Quran di surah An-Nisa ayat 19, di mana memang surah An-Nisa ini memang surah perempuan ya. Yang menyatakan bahwa di sini tadi Ustaz Syam juga sudah mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan wanita itu sangat dimuliakan oleh Islam. Yang sebelumnya itu banyak orang bilang wanita itu disia-siakan ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan nih dengan Islamnya semakin banyak lagi, semakin kompak lagi, wanita-wanita ini juga semakin hebat lagi di Indonesia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tema kita hari ini adalah serba wanita. Tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa banget. Kalau kita bicara masalah wanita, wanita ini apa ya, saya banyak bergantung pada wanita ya. Untuk ngurus anak-anak, untuk ngurus keluarga. Alhamdulillah, Pak Fadil sadar. Sadar Pak Ustadz, saya punya banyak kekurangan. Kalau tanpa wanita saya nggak mungkin bisa melakukan itu semuanya. Nah ini sekarang kita coba bahas satu persatu Pak Ustadz. Kenapa sih wanita punya kemampuan istimewa dan sangat dimuliakan dalam Islam Pak Ustadz? Mohon izin silakan. Membicarakan tentang wanita. Kaget saya Pak Ustadz. Harus disadarkan. Bener. Wahai laki-laki yang meremehkan, yang menyepelekan wanita. Wahai ketahuilah, engkau tidak datang sendiri, tapi engkau dilahirkan oleh sosok wanita. Betul. Wahai laki-laki yang menghina wanita, yang memandang sebelah mata wanita, ketahuilah engkau bukan siapa-siapa tanpa wanita. An-Nisa imadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Kenapa dikatakan tiangnya negara? Mengibaratkan rumah itu adalah sebuah negara. Jikalau ada satu daerah, ada satu rumah, ada satu negara menghinakan wanita, maka hinalah daerah itu, hinalah rumah itu. Tapi jikalau ada rumah yang memuliakan wanita, maka sungguh rumah itu adalah rumah yang mulia. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik laki-laki adalah yang baik dalam hubungannya dalam rumah tangga. Apa keistimewaan wanita? Wanita adalah ibu. Wanita
Allah titipkan rahim. Ingat ya, laki-laki tidak dikasih rahim. Satu kedudukan yang luar biasa kepada sosok wanita. Karena Allah menitipkan sifat rahimnya kepada sosok wanita. Ingat, di balik kekurangan wanita, kelemahan, lemah lembut wanita, disitulah letak kekuatan wanita. Kenapa? Karena wanita adalah guru pertama. Wanita itu kasih sayangnya besar. Allah mempercayakan hamba-hambanya dilahirkan oleh sosok wanita. Makanya kedudukan wanita itu 3. Ibumu, 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 bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu, 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 bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu, 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 bapakmu. Kenapa wanita 3 kali? Karena ibu kaulah wanita. Bagus nggak suara saya? Gak usah nyanyi. Kau mengandung, melahirkan. Gak usah dinyanyiin, ngomongin aja ya. Ngomongin aja. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang memelihara. Itulah kehebatannya. Mohon maaf kepada semua, maaf anak-anak, pikirkan ketika tangan kita dikena silet. Perih nggak? Perih. Besok darahnya sudah nggak keluar lagi. Tapi sosok ibu melahirkan 40 hari darahnya keluar terus. Bagaimana itu anak-anak yang durhaka? Biar gak ngantuk. Aman, Dekat subuh makin ngantuk, matanya kaget lagi. Iya, karena kalau subuh kan setan-setan pada menyebarkan selimut supaya orang tertidur. Jamaah, Yeay. anak-anak yang lagi nonton, coba dekatin ibu. Ibu tidak pernah marah. Semarah-marahnya istri kepada suami, dia tetap nyuci. Semarah-marahnya istri kepada suami, dia masih masak. Iya benar. Itu masakan. Iya benar. Itulah hebatnya wanita. Wanita menyelamatkan uang receh. Semua uang kembalian dia semua selamatkan. Laki-laki mana mau urus yang begitu? Betul. Persoalan-persoalan kecil istri itu peka. Betul. Melihat sudut-sudut yang tidak dilihat oleh suami. Betul. Makanya wanita itu segala sudut ada uangnya. Wih. 1, 2, 3, 4. Nggak usah. Oh, nggak usah. Di kudungnya, di sarungnya, di itu luar biasanya. Makanya semua lagu mengandung ibu. Ambilkan bulanmu. Kenapa ambilkan bulan, Bu? Tidak ada ambilkan bulan, Pak. Karena ibu yang datang bulan. Karena seandainya engkau minta bulan sama ibu akan kasih. Betul. Mohon maaf kepada siapapun, tidak menyepelekan laki-laki. Laki-laki memiliki kedudukan tersendiri, perempuan juga demikian. Masya Allah. Bisa Sofi kan perempuan, gimana rasanya jadi perempuan? Tapi ingat ya, laki-laki jangan jadi perempuan ya. Iya nih, nggak boleh enak aja. Sembarangan. Gini aja. Soalnya kita bahas masalah kedudukan wanita, nyuci keberhamburan dosa-dosanya. Malah jadi pengen jadi perempuan. Jangan ditunjuk-tunjuk. Silakan. Sekalian. Rasanya menjadi Rasanya sosok jadi wanita. wanita gimana? Rasanya menjadi sosok wanita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa dikatakan tadi saya alhamdulillah? Karena wanita itu memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Nah, sekaligus dijelaskan Ustaz Sofi. Keutamaannya Keutamaan apa-apa? aja sih wanita Seperti dalam yang Islam? tadi Mas Fadli ucapkan bahwa di dalam Al-Quran ada satu surat khusus untuk perempuan yaitu surah An-Nisa. Tidak ada surah laki-laki. Betul, nggak ada surat khusus laki-laki. Tapi ada satu surat khusus untuk perempuan namanya An-Nisa. Itu salah satu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan saking cintanya Allah terhadap perempuan, cara berpakaian saja Allah atur. Di dalam surah Al-Ahzab 59, yudunina alaihina min jalabibihina dzalika adana ayufraqna fala yu'dzain. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab 59, saking Allah cintanya pada perempuan, ingin perempuan dimuliakan, supaya apa? Ulurkan hijabmu sehingga menutupi seluruh tubuhmu, supaya kamu lebih mudah dikenal, sehingga kamu tidak diganggu.
Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, bagaimana Allah ingin perempuan dimuliakan, dihormati, dihargai, tidak disentuh sembarangan, tidak dicolek sembarangan. Ibarat sebuah barang yang sangat mahal terbungkus dengan rapi ditaruh di etalase. Nggak sembarang orang bisa pegang itu. Betul. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya. Tapi bagaimana apabila barang tersebut sudah terbuka gitu Kena ya? laler lagi. Dengan mudah, Cuek kali. dengan mudah orang-orang akan memegangnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu ibarat atau analogi bagaimana Allah begitu mencintai seorang perempuan, Allah begitu memuliakan seorang perempuan, ingin perempuan dijaga dengan begitunya. Sampai cara berpakaian saja diatur. Kenapa? Karena bila mata tidak melihat, hati pun tak bernafsu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bagaimana keutamaan dari seorang wanita? Wanita ini yang solihah lebih mulia daripada bidadari surga. Amin. Bidadari surga itu, kalau memang di surga memang sudah sewajarnya seperti itu. Karena tidak pernah diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wanita yang solihah, dia punya hawa nafsu. Tapi dengan hawa nafsunya itu dia tekan, kemudian di kehidupan ini dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ngajinya, dengan kesabarannya, itu membuat dia lebih mulia daripada bidadari di surga. Sehingga wanita solihah kelak masuk ke surga akan menjadi ratu dari para bidadari surga. Itu keutamaan dari seorang wanita. Keutamaan yang ketiga dari seorang wanita, ketika dia menjadi istri yang solihah, dia bisa masuk dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Amin. Asal sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan taat hormat kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Silahkan masuk pintu surga dari mana saja yang kau inginkan. Begitu katanya. Ih, luar biasa. Begitu ya, sabda Kak Sofi Rasulullah. ya. Jadi luar biasa. Keren banget. Nah sekarang gini, Masya Allah. bagaimana nih cara-caranya nih? Kan pasti kan wanita-wanita yang lagi nonton ini pengen tahu jadi cara wanita menjadi penghuni surga itu bagaimana Pak Ustadz? Saya langsung ambil perumpamaan 4 pemimpin wanita di sorga. Siapa 4 wanita pemimpin di sorga ini? Mau tahu? Mau tahu? Ratu Asia, Siti Maryam, Siti Khadijah, dan Siti Fatimah. 4 inilah pemimpin wanita di sorga. Siapa itu Ratu Asia? Ratu Asia itu tahu nggak? Siapa? Nggak tahu Pak Ustadz. Istrinya Fir'aun. Oh, Kebetulan saya tidak hadir waktu itu. iya. Belum lahir. Tidak hadir. Istrinya Fir'aun loh. Tahu nggak Fir'aun? Itu yang jahat, membunuh anak dan sebagainya. Justru istrinya luar biasa. Artinya kepada semua wanita kalau mau masuk surga taati suamimu. Jahat suamiku. Pertanyaannya suami Fir'aun? Bukan. Ratu Asia aja suaminya Fir'aun masih taat. Betul. Sabar, Ustaz ya. Telat pulang. Baru Siti telat Asia pulang. sabar. Ada orang nggak pulang-pulang suaminya. Udah Yang dijawab. kedua, siapa lagi? Maryam. Siti Maryam luar biasa. Seandainya ada nabi wanita, maka yang lebih pantas jadi nabi adalah Siti Maryam. Luar biasa. Yang bersihin masjid, yang luar biasa. Bicaranya, ibadahnya. Mana ada yang kalah di zaman itu? Dan menjaga kehormatan Menjaga dan kesucian kehormatannya, dirinya. kesuciannya. Betul. Bahkan melahirkan sosok nabi yang luar biasa. Masya Allah. Dan berpuasa dengan puasa tidak berbicara. Yang ketiga, siapa itu? Siti Khadijah. Khadijah. Siapa itu? Bukan anaknya Ustaz Oki. Bukan. Anaknya Ustaz Oki yang kedua kan Khadijah Khadijah juga. Anak Iya, saya iya. Maryam, Khadijah, nextnya Asia Ustaz. Oh gitu. Amin. Memang hamil lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, Siti Khadijah. Siapa itu Siti Khadijah? Siapa, ayo? Istrinya Rasulullah. Masya Allah. Yang membantu, membela Rasulullah, mendukung perjuangan. Jangan menghalangi karir suami, Betul. malah dukung. Betul. Ada istri, mau kemana? Mau ke masjid. Coba lihat. Kantong bajunya. Jangan Pak, jangan istriku jangan. Oh, ini 100.000. Mau masukin celengan ya? 5.000 aja. Ada, harusnya istri nambahin. Betul. Harusnya gitu, bantu, dukung. Itulah Masya istri saya. Wih, yang keempat. Yang keempat, siapa wanita yang pemimpin di sorga? Mau tahu? Mau. Inilah Siti Fatimah. Yang taat kepada orang tuanya. Siapa orang tuanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wanita-wanita silakan masuk surga. Ayo masuk surga. Wanita mau masuk surga? Mau. Gampang. Gimana caranya? Mati dulu. Enak aja ntar dulu. Harus mati dulu kan? Bentar, Pak Ustadz, tahan dulu tausiahnya. Saya mau kasih kesempatan dulu sama yang ada di depan kita. Kita ini teman-teman ada yang mau nanya. Bang Billy ini tadi udah berkaca-kaca nih. Mau nanya apa Bang Billy? Silakan.
Saya mendengar aja ngerasa apa? Mau jadi wanita? Bukan. Ngerasa Tersanjung ya. Tersanjung. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Billy. Tapi Bang Billy punya pertanyaan. Apa? Ini cerita teman Bang Billy Pak Ustadz. Ya. Kita inisial aja kali ya. Apa itu? Inisialnya namanya Santi. Santi, nah, Ya. inisial tuh ya. Inisialnya gimana? Ya, ya sebenarnya namanya bukan Santi juga sih. Ya udah anggap aja Santi. Jadi teman Bang Billy namanya Santi itu punya suami Pak Ustadz. Dia menikah sudah hampir 3 tahun. Oh. Nah suaminya itu tidak bekerja Pak Ustadz, males-malesan. Secara kan si Santi sama suaminya itu kan udah mempunyai anak, terus udah nikah selama 3 tahun. Tapi malah si Santinya yang bekerja Pak Ustadz. Istrinya yang bekerja. Istrinya bekerja untuk menafkahi keluarganya. Itu Suami macam apa itu? Mana suaminya? Suami macam apa itu? Jangan emosi Pak. Bulan puasa ini. Tidak masalah. Masa sabar. Dengarin. Istri sudah hamil, Nah. melahirkan, Nah. bekerja. Nah. Suami tidak kerja. Hello. Sabar Pak, ini bulan puasa nih. Kita mau cari solusinya nih, gimana nih Pak makanya Ustadz? Bang Billy mau tahu solusinya gimana Ah, Pak Ustadz, hukumnya gini. apa itu? Saya tidak akan ngapa-ngapain karena saya tidak tahu mana suaminya itu. Dengarin dulu. Ya malah istrinya bekerja keras Pak. Iya, Buat dengerin menafkahi. dulu. Laki-laki yang terhormat, laki-laki yang memiliki harga diri, malu kalau pulang tidak bawa duit. Iya benar. Ada yang bilang betul di sana. Iya. Jangan-jangan dia ya. Laki-laki ada 3 tanggung jawab laki-laki. Apa tanggung jawab laki-laki? Menafkahi. 2, 3. Menafkahi. Nafkah itu ada 2. Lahir, batin. Lahir, Batin. yang mana lahir? Batin. Baju, makanan, Ah. kosmetik, rumah. Rumah itu milik istri, Oh. bukan milik suami. Hello. Kepada semua wanita, sebentar urus itu surat-surat. Itu jawabannya gimana nih? Harus yang pertama, tanggung jawab itu harus. Wah, laki-laki yang tidak menafkahi istrinya selama 6 bulan, itu wanita boleh minta cerai. Yang kedua, Nggak dosa Pak Ustadz ya? dosa, Dosa, itu namanya zolim. Zolim. Maksudnya wanitanya yang minta cerai itu nggak dosa? Aduh, jangan ngomong cerai di sini dong. Seandainya wanita, Seandainya kalau 6 bulan karena laki-laki Islam itu tidak nggak mengajarkan memberikan cerai, nafkah. itu solusi terakhir. Kasih kesempatan laki-laki untuk kembali ke tanggung jawabnya. Iya. Siapa tahu dia bisa sadar. Iya benar. Lah, ketika mendengarkan lagu Gigi, ku sadar. Yang kedua, Lanjutnya. yang kedua, tahu yang kedua? Tahu. Tahu yang kedua? Apa tuh? Tugas seorang suami bukan hanya menafkahi, tapi mendidik istri. Nah. Tanggung jawabnya menjilbabkan istri. Oh. Jadi misalkan Sinyo sudah pakai jilbab, sudah menikah, yang bertanggung jawab adalah Rois. Suaminya. Iya. Yang ketiga, terakhir, yang ketiga adalah tanggung jawab suami adalah melindungi istri. Masya Allah. Istri kerja, Iya. kalau dia sakit, kalau ada apa-apa terjadi, kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Suami Pak Ustadz. Udah sudah. Nah tuh pelajaran banget ya Bang Billy, jelas ya. Dari pertanyaan tadi, jadi benar-benar suami itu benar harus memperhatikan semuanya. Nah sekarang Sinyo, boleh sedikit di Sinyo, silakan. Pak Ustadz, lihat dulu dong. Enggak, gini kan aku tuh seorang single parent. Kadang-kadang aku tuh suka lupa kalau anakku itu butuh sosok ayah. Tapi kadang-kadang egoisnya seorang perempuan, aku ini ngerasain, gue kan bisa ngerjain 2 peran sekaligus. Peran ibu sekaligus peran ayah. Gimana cara ngilangin prinsip yang udah ada itu gitu. Kadang-kadang itu yang bikin susah. Sinyo mewakili semua ibu yang bertanggung jawab. Ada banyak manusia tidak sadar. Mohon maaf, saya jawab sekaligus mengingatkan kepada semua. Jangan takut. Bukan laki-laki yang memberi rezeki kita, tapi Allah. Jangan bergantung sama laki-laki. Sinyo hebat. Sinyo menafkahi keluarga, saudara, orang tua, bahkan anak. Berdiri sendiri. Itu luar biasa. Wanita bisa nggak memberi uang kepada suami? Bisa. Karena itu bentuk sedekah. Karena suaminya tidak mampu, mungkin sakit atau diputus kerjanya. Ingat, wanita yang seperti itu adalah wanita yang mulia.
ada banyak kesyukuran buat kita. Bagaimana sosok wanita itu jadi mulia jikalau dia tidak bergantung kepada laki-laki, tapi berdiri dengan kakinya sendiri. Mulialah dengan dirimu dan jangan takut untuk dalam arti yang lemah. Karena bentuk kelemahanmu itu, di situ ada kekuatan, ada kasih sayang, ada kelembutan, ada perhatian yang luar biasa. Berikan aplaus buat semua wanita dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Maulana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita jadikan pelajaran buat kita. Buat jamaah yang di rumah jangan lupa untuk menyaksikan besok Markisa. Mari kita sahur hanya di Trans TV. Akhirnya kami mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.